Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah Indonesia hari ini, agar lebih berpihak pada rakyat, agar pro rakyat, berbasis kebenaran ilmu. Guys, kalian tahu nggak? Akhir-akhir ini di media sosial diramaikan dengan seruan tagar Indonesia gelap. Emang segelap apa sih masa depan Indonesia sampai membuat para masyarakat dan mahasiswa ini turun ke jalan? Simak terus pembahasannya di video kali ini. Tagar Indonesia gelap menjadi perbincangan luas masyarakat di media sosial. Aksi ini merupakan wujud ekspresi kekecewaan masyarakat maupun mahasiswa terhadap semua kebijakan pemerintah yang dinilai serampangan dan ugal-ugalan. Tagar Indonesia gelap yang awalnya hanya menggema di media sosial mendadak menjadi sebuah gerakan aksi yang memicu masyarakat dan mahasiswa di berbagai daerah untuk turun ke jalan. Di Surabaya, aksi bertajuk Indonesia Gelap dilakukan di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Sementara di kota Semarang dan Yogyakarta juga menggelar aksi serupa. Mereka menuntut dan meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan yang merugikan rakyat. Untuk di Jakarta sendiri, aksi unjuk rasa dilakukan di depan patung kuda dan di sekitaran wilayah Istana Merdeka. Sementara untuk daerah di luar Pulau Jawa juga menggelar aksi serupa. Aksi tagar Indonesia gelap dilakukan di beberapa kota besar yang ada di Pulau Sumatera maupun Kalimantan. Alasan masyarakat dan mahasiswa untuk turun ke jalan melakukan unjuk rasa merupakan bentuk kekecewaan dan respon atas berbagai kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan. Mulai dari kebijakan gas LPG 3 kilo yang dibuat asal-asalan. Bayangkan saja, kebijakan pembatasan LPG gas 3 kilo yang diterapkan tanpa adanya perencanaan dan sosialisasi publik yang baik. Kita tahulah siapa sosok menteri yang dimaksud. Tapi kenapa Pak Prabowo tidak berani mengevaluasi ataupun mencopot menteri tersebut? Dalam pidatonya di berbagai kesempatan, Pak Prabowo juga selalu menyuarakan akan memperhatikan dan mensejahterakan masyarakat miskin. Tapi kenapa ada menteri yang kebijakannya menyulitkan rakyat di berbagai daerah tidak dipecat? Selain mempersulit rakyatnya, kebijakan pembatasan LPG 3 kilo juga menghilangkan nyawa warga. Wajar apabila rakyat merasa marah dan kecewa melihat kelakuan para menteri yang seenak jidatnya membuat kebijakan. Selain kebijakan yang ngaco, adanya pemangkasan anggaran di sektor pendidikan juga membuat resah para mahasiswa. Hal tersebut akan berdampak pada kenaikan biaya UKT di berbagai kampus. Rasa cemas dan khawatir akan masa depan bangsanya membuat para mahasiswa ini tergerak untuk melakukan aksi besar-besaran di sejumlah daerah dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah yang dianggap ugal-ugalan dan serampangan. Aksi para mahasiswa menyuarakan keresahan ini merupakan langkah berani dalam menjaga demokrasi tetap terjaga di Republik ini. Kita tahu, dalam pemerintahan Pak Prabowo saat ini tidak ada partai politik yang berada di oposisi. Semua partai politik di Indonesia bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Praktis, suara penyeimbang yang menjadi kontrol dan pengingat bagi kebijakan pemerintah sudah tidak ada lagi. Lembaga negara seperti DPR tidak bisa diandalkan. Kita tahu, anggota DPR yang ada di Senayan tidak berani membantah kebijakan para ketua umum partainya yang ada di pemerintahan. Lembaga DPR saat ini seperti sudah tersandra dan hanya menjadi tukang stempel bagi setiap kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Ketiadaan partai oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran membuat sistem kontrol dan evaluasi terhadap semua kebijakan pemerintah menjadi tersumbat. Tidak adanya pihak-pihak yang kritis dan berani mengingatkan pemerintah dalam membuat kebijakan. Hal tersebut mendorong para mahasiswa nekat untuk turun ke jalan dan menyuarakan keresahan atas kebijakan pemerintah. Aksi Indonesia Gelap yang puncaknya digelar pada tanggal 20 Februari menghasilkan 13 tuntutan mahasiswa kepada pemerintah. Tuntutan para mahasiswa ini dibacakan dalam orasi unjuk rasa di depan Istana Merdeka. Berikut adalah beberapa tuntutan para mahasiswa yang bisa saya rangkum dalam video kali ini. Yang pertama, mereka menuntut pemerintahan Pak Prabowo menciptakan pendidikan gratis dan membatalkan pemangkasan anggaran di sektor pendidikan. Yang kedua, mereka juga menuntut pemerintah untuk mencabut izin beberapa proyek strategis nasional yang berujung konflik dengan masyarakat. Tuntutan ketiga, menolak revisi Undang-Undang Minerba yang memperbolehkan pihak kampus untuk mengolah izin pertambangan. Yang keempat, tuntutan terkait penghapusan multifungsi ABRI di era reformasi. Kita tahu ada beberapa perwira tinggi TNI yang aktif menduduki jabatan penting di pemerintahan maupun BUMN. Pengangkatan Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet juga bertentangan dengan Undang-Undang TNI.
karena tentara aktif tidak diperbolehkan menduduki jabatan sipil. Tuntutan yang kelima, meminta penyelesaian undang-undang terkait masyarakat adat segera disahkan. Yang keenam, mereka menuntut pemerintah untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis karena dinilai tidak terlaksana dengan baik dan rawan penyalahgunaan anggaran oleh pejabat. Untuk tuntutan yang ketujuh, para mahasiswa mendesak pemerintah agar mengeluarkan perpu terkait perampasan aset bagi para koruptor. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat rawan. Pengesahan undang-undang perampasan aset di DPR juga tidak ada kejelasan. Masyarakat tahulah kenapa undang-undang perampasan aset mandek di DPR. Karena mereka takut undang-undang yang mereka buat akan menjerat mereka sendiri. Para mahasiswa ini berharap kepada pemerintah agar aksi turun ke jalan dan tuntutan yang mereka suarakan didengar. Aksi turunnya mahasiswa ke jalan ini harus menjadi alarm bahaya sebagai pengingat untuk pemerintahan Prabowo Gibran bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus berdampak secara menyeluruh bagi kesejahteraan masyarakat. Kehadiran negara dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi para pemangku kebijakan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.